yang Allah mau, yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Agar supaya kita mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan yang daripada Allah. Apabila kita menerima semuanya itu, kita kembalikan kepada Allah. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersorak-sorai. Haleluya. Perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya telah siap sedia. Mari muliakan Dia. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa lagi pada hari ini dalam acara khotbah online yang saya beri tema Yerusalem, lihatlah Rajamu, bagian yang ke-14. Ayat pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku, mengapa kita harus berdiri teguh? Mengapa kita harus jangan goyah di dalam kita mengiring Tuhan? Karena Tuhan Allah kita sangat baik, teramat baik, sangat amat baik di dalam kehidupan kita. Sungguh perlakuan Allah yang sangat baik kepada kita manusia telah mengusik ketenangan iblis, sehingga iblis mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah. Karena dosa yang kita perbuat adalah sama dengan dosa yang telah diperbuat oleh iblis, yaitu pemberontakan melawan Allah. Tetapi kepada iblis Allah tidak menyediakan penebusan dosa, tetapi kepada iblis Allah justru menyiapkan neraka kekal. Sedangkan kepada kita manusia, Allah menyediakan penebusan dosa melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dan tidak hanya penebusan dosa saja, tapi Dia juga menjadi pembela kita dari dakwaan iblis. Inilah saudara, alasan kita untuk kita harus berdiri teguh, untuk kita jangan goyah, supaya kita bisa tampil menjadi seorang pemenang di dalam kehidupan ini, supaya kita bisa fokus kepada Tuhan, supaya kita menjadi kuat, kita menjadi teguh di dalam menghadapi badai kehidupan yang kita alami. Supaya kita tidak bercabang hati, tidak mendua hati. Karena orang yang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa. Dan orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Dan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Karena setelah kenaikannya ke sorga, Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menjadi pembela kita. Melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita yang percaya dan yang menerimanya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan kita, kita akan menerima pengampunan dosa.
Darah Yesus Kristus yang telah tertumpah di atas kayu salib telah menyucikan kita dari segala dosa kita secara sempurna. Karena tidak mungkin darah binatang itu dapat menyucikan manusia secara sempurna. Hanya korban darah Yesus Kristus saja yang dapat menyempurnakannya. Ibrani 9 ayat yang ke-22. Dan hampir segala sesuatu disucikan hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah Yesus telah menempatkan Allah di pihak manusia untuk melawan iblis. Karena kita mempunyai seorang imam besar, yaitu Yesus Kristus, dengan cara mempersembahkan darahnya sendiri. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Siapakah yang dapat melawan orang-orang yang telah dipilih oleh Allah? Siapakah yang akan dibenarkannya? Siapakah yang akan dihukum? Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan hidup, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang menjadi pembela bagi kita. Sehingga iblis tidak mempunyai hak lagi untuk mendakwa kita, untuk menuduh kita, orang-orang yang telah menerima darah Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus telah menyucikan hati kita. Tetapi jika kita berjalan di dalam terang, seperti Ia ada di dalam terang, kita memiliki persekutuan satu dengan yang lainnya. Dan darah Yesus anaknya menyucikan kita dari semua dosa. Orang yang hidupnya bersekutu dengan Allah, ia mempunyai tujuan hidup yang sama, yaitu hidup untuk Tuhan. Karena hidup itu Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi motivasi pelayanan orang yang hidupnya bersekutu dengan Allah itu sangatlah jelas, yaitu bukan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, bukan suatu kepura-puraan atau dengan maksud terselubung, dan tujuannya bukan dipakai Allah dengan heran, yaitu dengan memiliki banyak pendengar yang mengaguminya, yang memuji-muji, sehingga menimbulkan kesombongan, persaingan yang tidak wajar. Tetapi orang yang memiliki persekutuan dengan Allah akan dapat melakukan kehendak Allah, bersedia menjadi kecil asalkan nama Yesus ditinggikan. Karena hidup itu Kristus dan mati adalah keuntungan. Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Allah telah memperlengkapi kehidupannya dengan kuasa Allah, sehingga ia akan dapat mengalahkan iblis yang berkuasa atas dosa dan maut. Dan apabila ia berdoa, memohon segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah akan mengabulkannya. Apabila kita berdoa untuk orang yang sakit, orang itu akan sembuh. Tetapi apabila kita mengambil kemuliaan Allah dari segala sesuatu yang kita terima dari Allah, segala pujian, sanjungan untuk diri kita sendiri, dan kita tidak mengembalikannya kepada Allah, itulah yang akan mendatangkan hukuman bagi diri kita sendiri. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena Allah tidak memberikan kemuliaannya kepada siapapun. Bukankah Adam
Manusia pertama berdosa karena ia ingin menjadi seperti Allah. Kalau kita melihat bagaimana Herodes ketika dia mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka, dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia dimakan oleh cacing-cacing. Rasul Paulus di dalam melayani pekerjaan Tuhan, Rasul Paulus memiliki motivasi yang benar. Katanya, kami tidak pernah mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Saudara, yang Allah mau, yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita, agar supaya kita mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan yang daripada Allah. Apabila kita menerima semuanya itu, kita kembalikan kepada Allah. Karena itu adalah haknya Allah. Pujian, hormat itu haknya Allah. Karena hanya Allah saja yang layak untuk dipuji dan disembah. Bukankah selama ini sebagai manusia kita biasa menerima pujian, hormat yang diberikan oleh sesama kita untuk diri kita sendiri. Kita diagung-agungkan, kita dipuji-puji, dan kita menerima semuanya, dan kita tidak mengembalikannya kepada Allah. Itu sudah biasa terjadi dalam kehidupan kita manusia. Tetapi itu adalah tipu daya iblis di dalam kehidupan kita. Karena dengan jelas Tuhan Yesus tidak menerima orang-orang yang menerima pujian, hormat itu bagi dirinya sendiri. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi saudara, ketika kita mengerti firman Tuhan, baiklah kita mengembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan itu hanya bagi Allah. Karena Allah senang kepada orang yang tahu diri. Allah senang kepada orang yang rendah hati. Allah senang kepada orang yang merasa bahwa segala sesuatunya itu bukan berasal dari diri kita manusia, tetapi segala sesuatunya itu berasal daripada Allah. Supaya kita tidak ditolak oleh Tuhan, melainkan kita beroleh hormat, pujian yang daripada Allah. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Allah memberi hormat kepada orang-orang yang melayani Dia. Jadi biarlah segala pujian itu berasal daripada Allah, dan bukan karena kita meninggikan diri kita sendiri. Karena mungkin kita mampu untuk melakukan semuanya itu, tapi kita sadar bahwa kita tidak layak. Karena hanya Tuhan, Engkau yang layak menerima puji-pujian, hormat, dan kuasa. Sebab Tuhan menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kiranya puji-pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah saja, mulai saat sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya dan tekan tombol gabung untuk mendapatkan akses VIP. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tuhan memberkati. Orang yang duduk dalam lindung
naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, perlindunganku, pertahananku, Allahku yang ku percayai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Ini iman percaya kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami sudah membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.